jabatan sebagai ketua, manajer, atau direktur, tetapi belum tentu mampu menjadi pemimpin yang baik. Sebaliknya, seseorang mungkin tidak punya jabatan yang formal, bisa menunjukkan kepemimpinan ketika dia mampu memberikan pengaruh positif kepada orang di sekitarnya. Jadi menurutku ada perbedaan ya antara being a boss dan being a leader. Bos mungkin mengatakan kerjakan ini karena saya yang menyuruh kamu, sedangkan leader lebih cenderung ayo kita kerjakan, kalau misalkan ada yang tidak bisa tanyakan kepada saya. Nah, dari sini kita melihat bahwa leadership sangat dekat dengan hubungan antar manusia ya. Lalu kenapa leadership itu dibilang atau disebut dengan seni ya? Karena sejatinya manusia itu bukan mesin. Kalau kita mengoperasikan mesin, mungkin kita tinggal mengikuti buku petunjuk ya. Tapi kalau menghadapi manusia, ceritanya berbeda. Ada orang yang kalau diberi kritik, ya dia akan termotivasi. Ada juga yang kalau dikritik di depan banyak orang, justru kehilangan kepercayaan dirinya. Ada orang yang senang diberi kebebasan, ada juga yang justru membutuhkan arahan yang jelas. Artinya, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan membaca situasi dan memahami karakter orang lain ya. Nah, inilah yang membuat leadership menjadi sebuah seni. Seni itu untuk tahu kapan harus tegas, harus mendengarkan, harus memberikan kebebasan, dan kapan harus turun tangan. Kadang kita punya pemikiran ya bahwa pemimpin yang baik adalah orang yang paling vokal, paling percaya diri, atau paling sering memberikan interaksi. Padahal belum tentu ya. Menurut aku, kemampuan mendengarkan justru menjadi salah satu kemampuan penting seorang pemimpin. Karena bagaimanapun, kita bisa memimpin orang lain kalau kita sendiri tidak mau memahami apa yang mereka rasakan. Pemimpin juga harus berani bertanggung jawab. Ketika berhasil, dia tidak akan mengatakan ini karena saya. Dan ketika gagal, dia juga tidak langsung mencari kambing hitam. Pemimpin yang baik berani mengatakan ini tanggung jawab kita, mari kita solusinya. Nah, menurut aku kalimat seperti ini jauh lebih menunjukkan leadership ya daripada sekedar memberikan perintah. Dalam praktiknya, kepemimpinan memiliki banyak gaya ya, berbagai gaya. Yang pertama itu ada demokratis. Apa demokratis itu? Demokratis artinya melibatkan anggota dalam mengambil keputusan, pendapat, sehingga pendapat anggota itu dianggap lebih penting ya. Kedua ada otoriter. Jadi keputusan lebih banyak berada pada pemimpin. Gaya ini memang terdengar negatif, tapi dalam kondisi tertentu, misalnya situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat, gaya yang tegas ini yang dibutuhkan. Lalu ada transformasional. Ini menarik karena pemimpin tidak hanya mengejar target, tetapi juga berusaha mengubah dan mengembangkan orang-orang di dalam organisasi. Dan yang terakhir itu adalah situasional. Menurut aku, ini salah satu konsep yang paling realistis karena tidak ada satu gaya yang cocok untuk semua kondisi. Pemimpin yang baik harus mampu membaca situasi. Oke, kita masuk ke contoh sederhana ya. Supaya lebih mudah, kita ambil contoh yang dekat dengan kehidupan kita para mahasiswa. Misalnya, kita punya tugas kelompok dan deadline-nya tuh masih 2 minggu lagi. Dalam kondisi ini, kita bisa menggunakan pendekatan demokratis. Kita diskusiin dulu pembagian tugas bersama, tapi tiba-tiba H-1 belum selesai nih. Nah, kalau ketuanya bilang, teman-teman, kira-kira kita mau gimana ya? Itu bukan demokratis lagi ya, itu namanya ikut panik sama-sama. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemimpin perlu lebih tegas memberikan arahan yang jelas. Jadi, sebaliknya, kalau semua anggota memang sudah kompeten dan tanggung jawab, pemimpin bisa memberikan ruang yang lebih besar. Jadi, gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi. Nah, humanis leadership. Di sini konsep leadership bertemu dengan humanisme. Dalam perspektif humanisme, manusia itu dipandang sebagai individu yang memiliki nilai, potensi, kebutuhan, dan martabat. Karena itu, manusia tidak seharusnya hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai target organisasi ya. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki target penjualan. Pemimpin memang harus memastikan mencapai target. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana
tersebut? Apakah dengan memberikan tekanan terus-menerus atau dengan membangun lingkungan kerja yang membuat orang merasa dihargai dan termotivasi? Pemimpin humanis tidak berarti pemimpin yang lembek ya. Justru seorang pemimpin tetap bisa tegas, tetapi ketegasannya ini disertai empati dan keadilan. Menurutku, pemimpin humanis itu adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan dua hal, yaitu hasil dan manusia. Karena kalau hanya mengejar hasil, manusia bisa berasa seperti mesin, ya dikejar terus-menerus. Tapi kalau hanya fokus pada kenyamanan tanpa tujuan yang jelas, organisasi juga nggak akan berkembang. Jadi pemimpin tuh perlu menciptakan keseimbangan. Misal, ketika seorang anggota melakukan kesalahan, pemimpin tidak langsung mengatakan, kamu emang nggak bisa nih, tetapi bisa mengatakan, bagian mana yang menurut kamu menjadi kendala? Mari kita perbaiki bersama-sama ya. Kalimatnya tuh mungkin sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat berbeda. Karena orang tersebut tidak hanya mendapatkan koreksi ya, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Lalu sebenarnya pemimpin itu tuh dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum memimpin orang lain, sebenarnya ada satu orang yang harus kita pelajari untuk kita pimpin terlebih dahulu. Siapakah itu? Yes, diri kita sendiri. Ini disebut self leadership. Karena bagaimana kita meminta orang lain disiplin kalau kita sendiri selalu terlambat? Bagaimana kita meminta orang lain tanggung jawab kalau kita ada masalah, kita justru menghilang? Jadi leadership sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana. Disiplin dengan waktu, tanggung jawab dengan tugas, mengontrol emosi, dan mau terus belajar. Nah, dari situlah kredibilitas seorang pemimpin terbentuk. Baik. Jadi, sebenarnya dari pembahasan ini kita bisa memahami ya bahwa leadership bukan hanya tentang bagaimana seorang pemimpin orang lain. Leadership adalah seni dalam memahami manusia, membaca situasi, menekankan gaya yang tepat, dan membawa orang lain mencapai tujuan bersama. Tidak ada pemimpin yang sempurna dan tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu benar. Yang penting adalah bagaimana seorang pemimpin mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada akhirnya keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari seberapa tinggi target yang dicapai, tetapi juga dari beberapa banyak orang yang berkembang karena pernah dipimpin oleh kita sendiri ya. Dan mungkin dari seluruh pembahasan tadi ada satu hal yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita bawa pulang, gitu. Menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu berada di depan. Terkadang pemimpin justru berada di belakang, memastikan tidak ada anggota yang tertinggal, gitu ya. Karena menurutku pemimpin yang hebat bukan yang membuat dirinya terlihat paling bersinar ya, tetapi yang membuat orang